Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau yang menimbulkan kabut asap di berbagai wilayah di Riau memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sudah tercatat 37.354 orang yang terserang berbagai penyakit, seperti penyakit ispa. Kabut asap yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Pekanbaru Riau sepanjang Rabu ini. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari pantauan alat pemantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU di sejumlah titik di kota Pekanbaru masih menunjukkan kualitas udara yang tidak sehat. Kualitas udara yang tidak sehat ini membuat jumlah penderita penyakit akibat kabut asap di Pekanbaru meningkat menjadi 7.000 penderita. Dari data yang diberikan Kepala Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Riau, Erdinal mengatakan 37.354 orang sudah terkena penyakit ispa, pneumonia, asma, iritasi mata, dan kulit. Kalau perkembangan kasus ispa aja sekarang aja udah 32.841. Kemudian pneumonia 597. Kemudian asma 1204, kemudian iritasi mata 1064, dan iritasi kulit 1648 kasus. Ini kalau kita melihat bahwa peningkatan ini memang sangat-sangat luar biasa ya kasus ini. Kemudian kasus yang paling banyak pada 2 hari terakhir ini adalah Pekanbaru, kota Pekanbaru, kemudian disusul oleh Rohil yang paling banyak gitu penderitanya. Dinas Kesehatan Riau sendiri memperkirakan jumlah penderita akan semakin meningkat karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten dan kota di Riau belum bisa dikendalikan. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Dampak kabut asap kiriman dari Provinsi Riau kembali mengganggu Provinsi Sumatera Barat. Kali ini mengakibatkan 3 maskapai penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, Kota Padang gagal diberangkatkan. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di bandara hanya sekitar 700 meter. Dampak kabut asap kiriman dari Provinsi Riau mengakibatkan 3 maskapai penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau harus dibatalkan keberangkatannya. Hal ini disebabkan jarak pandang akibat kabut asap hanya sejauh 700 meter. Rute penerbangan yang dibatalkan adalah AirAsia dengan rute Kuala Lumpur-Padang, gagal mendarat dan harus kembali ke Kuala Lumpur. Maskapai Citylink juga batal mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Sedangkan untuk keberangkatan dari Bandara Minangkabau, pesawat Citylink menuju Medan juga dibatalkan karena jarak pandang pesawat yang terbatas. Manajer Operasional Bandara Internasional Minangkabau, Joko Sudarmanto, mengatakan akibat pembatalan penerbangan, sejumlah maskapai harus mengembalikan pembayaran tiket ke seluruh penumpang yang batal berangkat. Pembatalan, kecuali AirAsia ya. AirAsia dia menyatakan memang dari kemarin menyatakan bahwa kalau kondisi cuaca masih seperti kemarin, hari ini dia tidak akan terbang. Dia sudah mendeklar itu. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Ribuan warga dari 23 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi ini menuntut pemerintah agar segera menyelesaikan kasus sengketa lahan yang melibatkan PT PN 7 dan masyarakat setempat. Massa mengancam akan bermalam di kantor gubernur bila tuntutannya tidak dipenuhi. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus sengketa lahan yang melibatkan pihak PT PN 7 dan para petani membuat warga dari 23 desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan aksi Long March dari Bundaran Air Mancur menuju kantor pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Ribuan massa ini menuntut agar pemerintah segera menyelesaikan konflik antara petani dan pihak PT PN 7. Menurut Syahreza Fahlevi, koordinator aksi, mengatakan jika pemerintah provinsi tidak segera melakukan penyelesaian masalah tersebut, massa mengancam akan meniduri halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan.
sampai kasus ini diselesaikan dan warga mendapatkan kepastian hukum atas hak tanah seluas 8.000 hektar yang masih menjadi sengketa dengan PT PN 7. Kita meminta kepada Pemprov Sumatera Selatan untuk segera menyelesaikan konflik ini. Karena berdasarkan keputusan di Watimpres kemarin, dalam hal ini Pemprov Sumatera Selatan telah dimandatkan oleh Watimpres untuk membentuk tim terpadu. Dan hari ini adalah jadwal untuk pembuatan berita acara hasil dari verifikasi yang kami lakukan sebulan yang lalu. Aksi ini yang kami harapkan sebagai sebuah bentuk dukungan dan tekanan agar memang benar-benar apa yang menjadi hak kami, tanah, harga mati harus dikembalikan. Aksi demo ribuan warga tersebut sempat mengganggu aktivitas yang hendak melewati kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, Polresta Palembang, yang bekerja sama dengan Satpol PP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yolanda dan Ardian Syekh Nugraha melaporkan. Kami masih memiliki beberapa informasi lainnya, tetaplah bersama kami.